Shalom saudara, puji Tuhan jikalau saat ini kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di saat ini yang akan kita baca di dalam Mazmur pasal 116 ayat 7 yang berkata demikian, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Sekali lagi, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita pernah mengingat apa yang pernah dialami oleh seorang yang bernama Petrus, kita tahu bahwa Petrus ini adalah murid Yesus, di mana ia harus membuktikan bahwa sosok yang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Saudaraku, Petrus berseru kepadanya, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita bisa lihat cerita ini di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 29. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayangnya saat merasakan angin yang begitu kencang, saat merasakan badai yang begitu hebat, Petrus mulai merasa takut. Petrus mulai merasa gelisah dan akhirnya apa? Ia takut dan tenggelam. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku." Di dalam Matius pasal 14 ayat 30. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini pun mungkin tidak jauh berbeda dari kehidupan saudara dan saya saat ini. Ketika kita menghadapi persoalan hidup yang begitu berat, yang seringkali kita memiliki sikap yang sama seperti murid-murid Yesus. Reaksi pertama kita adalah takut. Kita khawatir, kita bimbang, kita gelisah. Padahal kita tahu saudara bahwa Tuhan itu sanggup menolong setiap kehidupanmu. Ia sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tetap saja terpengaruh oleh situasi. Kita tetap saja terpengaruh oleh keadaan. Kita larut dalam persoalan, kita larut dalam masalah itu. Sehingga apa saudara? Sehingga kita tidak lagi menyadari akan kehadiran Tuhan. Kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan begitu jauh meninggalkan kita. Padahal Ia sangat dekat. Ia sangat dekat dengan saudara dan saya. Ia hanya sejauh doa kita saudara. Bukankah firman itu berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma pasal 10 ayat ke-8. Seruan dan permohonan Petrus ini saat ia tenggelam, ia benar-benar lahir dari pengakuan imannya kepada Yesus. Petrus sadar bahwa apa saudara? Bahwa di luar Tuhan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Petrus sadar bahwa di luar Tuhan ia tidak mampu melakukan apapun. Bahkan kekuatannya sangat terbatas. Kemampuannya sangat terbatas. Hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menolongnya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, di segala keadaan, bukan hanya saat-saat dalam keadaan sukar, bukan hanya ketika kita menghadapi persoalan atau masalah, seharusnya mata hati kita, mata rohani kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada firman Tuhan. Sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan saja. Jangan sampai situasi di sekitar kita membuat kita itu jatuh. Jangan sampai situasi di sekitar kita membelokkan iman kita, membelokkan iman percaya kita kepada Tuhan, membelokkan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudaraku, ketika engkau mulai terpengaruh, ketika engkau mulai merasa takut, ketika engkau mulai merasa bimbang dan
perasaan ini menguasai hatimu, perasaan ini menguasai pikiranmu, sehingga imanmu mulai goncang. Ingatlah bahwa Yesus ada buatmu. Ia ada buat hidupmu. Sekali lagi saudara, buka mata hati rohanimu, fokus kepada firman, dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Percayalah, Ia akan memampukan. Ia yang berjalan di atas air, Ia yang sanggup melewati angin dan badai itu. Ia juga sanggup menolong keluar dari badai kehidupan. Oleh sebab itu saudara, mulai saat ini bangunlah hubungan yang intim dengan Dia. Bangunlah keakraban dengan Dia. Bangunlah kekaripan dengannya. Dan tentu saja renungkan firman-Nya setiap hari agar imanmu semakin kuat. Imanmu semakin kuat. Jangan pernah merasa sendiri dalam menjalani hidup ini. Percayalah, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Bukankah Ia pernah berkata, Ia selalu menyertai kita. Dengan suaranya yang lembut, Ia terus mengingatkan kita, aku, ini aku, jangan takut, jangan gelisah hatimu, jangan bimbang, jangan ragu. Sekali lagi saudara, masih ada Yesus, masih ada harapan, masih ada Yesus, masih ada jawaban. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Amin.